Saya katakan bahwa Dr. Tipa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak. Gitu. Nah, dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda. Halo Sobat Doder, apa kabar? Dimanapun Anda berada, posisi akal waras harus diprioritaskan dan tetap istiqomah. Ketemu lagi dengan saya, Jarod SP, di channel FNF Senin Legi 30 Maret 2026. Assalamualaikum Cak Dodo, ya apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kak Jarod. Ini ada challenge Kas Doder, Kak. Hadiahnya Hmm. umroh, tiket bisa diambil di Jeddah. Nah, itu. Woi, iya, ngumpulnya di sana ya. Iya. Ya, coba Doder, silakan nebak ini. Bagaimana mengetahui seseorang itu termul? Oh, ciri-cirinya gampang Ciri-cirinya. sekali. Iya, Jadi kalau pertama, 10 orang berkumpul, cari tahu mana yang termul. Gitu Mas. ya dari 10 orang itu gampang sekali mendeteksi mana yang termul, mana yang bukan. Dari 10 itu satu termul, itu ketahuan. Pertama, kalau ngomong ceplas-ceplos, tanpa beban, dan omongannya tidak pernah berkualitas. Omongannya adalah ecek-ecek, remeh-temeh, dan kalau berdebat, kalau kalah, kemudian menyerang pribadi. Udah, itu sudah pasti termul. Sudah dipastikan 99,9 termul. Ada Mas, cara praktis untuk mendeteksi seseorang itu termul. Apa itu? Suruh dia teriak. Jika suara Ah, baritonya menggelegar keluar, dialah termul sejati Mas. oh gitu. Baru tahu malah saya ini. Termul-termul itu jenis suaranya adalah bariton. Bariton itu jenis suara tertinggi seorang pria, Mas. Kalau wanita kan ada Hmm, sopran, mezzo-sopran, alto. Alto itu terendah, tapi tetap tinggi hmm, menurut hmm. pria. Lah, termul ini suaranya masuk bariton paling tinggi, jadi menggelegar tuh. Meskipun tanpa apa, Mas? Tanpa bobot. Pokoknya yang penting menggelegar. Termasuk Ya, Farhad Abbas ini jelas memenuhi kriteria itu, Mas. iya, betul, sepakat sekali. Karena memang mereka modalnya itu, modalnya suara keras, mendominasi pembicaraan. Kalau di dalam grup-grup diskusi, dia harus mengeluarkan suara terkuras di samping dari anggota diskusi yang lain. Memang betul, cirinya seperti itu. Bahkan kalau perlu, otot lehernya itu ditampakkan biar menunjukkan bahwa dia itu memang hanya modalnya suara aja gitu. Betul sekali itu memang paling gampang dideteksi itu. Nah, Farhal Abbas kenapa ini, Cak Jarod? Jadi Sobat Doder mungkin masih ingat tentang tayangan kita bagaimana status Dokter Tifa di platform X kan menyebutkan ia diserang Hmm. di ranah pribadinya. Rekam medis keluarga disebutkan ini bukan dialektika lagi, bukan soal gagasan, tapi sebaiknya kita tayangkan saja, Cak, penjelasan si Farhad Abbas ini, Mas. Ya, coba kita lihat. Saya katakan bahwa Dr. Tipa ini orangnya labil. Dari rekam jejak yang kita lihat bahwa dia memiliki cenderung memeledak-meledak. Gitu. Nah, dapat informasinya mereka itu keluarganya banyak yang mati muda kena penyakit darah tinggi. Nah, meledak. Nah, sekarang kami lagi mengejar ya adanya hubungan emosional antara orang yang menghina Pak Jokowi itu terkait dengan perbuatan cabul dan pengkhianatan kepada keluarga yang dilakukan oleh pengacara yang terkenal hebat tapi memiliki rumah tangga, tapi mereka berada dalam satu kamar yang sama dan di tempat karaoke yang sama. Nah, mudah-mudahan polisi bisa menyidik ada hubungan apa mereka di sana. Karena menurut pengakuan dari Rizwan, pengacara tersebut yang inisialnya RH, dialah orang yang memaksakan Rizwan untuk mengatakan bahwa ijazah yang ditunjukkan pada gelar khusus itu tetap palsu. Kemudian atas perintah seorang mantan petinggi KPK dengan inisial Abras, yang mengendalikan semua pengacara untuk melakukan satu perlawanan yang kita anggap
agar isu ini dapat memberikan keuntungan ekonomi buat kelompok-kelompok tersebut. Ada Michael, ada RH, para YouTubers, mereka segala macam. Mereka ingin isunya sampai tahun 2029. Oh ya, jadi memang kalau kita baca jejaknya si FA ini, memang tidak punya prestasi meskipun sebagai pengacara. Pengacara yang dibela adalah pengacara kasus-kasus yang remeh-temeh, perceraian, artis. Pernah nggak si bocah ini menjadi lawyer misalnya kasus lingkungan, kasus korupsi yang berat gitu? Yang dibela adalah kasus ngumpulin dana sosial, artis Ya, cerai, hal-hal seperti itu, dan ya sudah bisa dikategorikan lah lawyer yang seperti itu lawyer di barisan yang mana. Jadi FA ini memang karena sadar betul bahwa kemampuannya terbatas di dunia pengacara, maka dia harus mencari solusi yang lain bagaimana supaya eksis. Supaya eksis bagaimana? Ya harus ngomong nyeleneh, harus menyerang pribadi, harus itu tadi suaranya keras, harus ketika ngomong meskipun dalam suasana diskusi, suasana intelek, dia harus mendominasi meskipun yang disampaikan adalah hal-hal yang sama sekali tidak substansial, hal-hal yang remeh-temeh dan tidak ada isinya. Jadi kalau dia berada di barisan termul, ya memang sudah cocok, memang komunitasnya seperti itu. Kalau orang-orang yang berilmu seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa, ya nggak mungkin menjadi termul karena dia memang memperjuangkan ilmu dan juga etika, adab, dan lain sebagainya. Nggak mungkin orang-orang seperti Dr. Tifa menjadi termul. Kalau menjadi korban termul, iya, dan kita prihatin sekali, kasihan sekali sama Dr. Tifa, seorang perempuan yang ingin kejujuran, yang ingin mengungkap kebenaran, diserang pribadinya secara membabi buta. Ini sudah barbar, ini sudah seperti di hutan raya, di mana aturan hukum, adat istiadat, adab, dan juga kesopanan dilanggar. Dan prihatinnya mereka yang melakukan itu aman dari tindakan, aman dari pelanggaran ITE maupun polisi tidak pernah menyentuh mereka. Prihatin sekali dan ini sangat tidak adil. iya, Sobat Doder, ini catatan saya nih, Doder, bahwa ini banyak aspek yang dilanggar oleh Farhad Abbas. Yang menyebut rekam medis keluarga Dr. Tifa, menyebut era punya kelainan orientasi seksual. Apa urusan Farhad dengan rumah tangga RH? Rekam medis seorang itu ranah pribadi, keluarga, antara pasien, keluarga, dan dokter. Membocorkan rekam medis, ini artinya apa? Tanpa izin ya, ini tidak pidana serius. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Cak. Ini mencantumkan sanksi pidana 4 tahun penjara atau denda Hmm. hingga 4 miliar. Banyak yang terkejut, Cak. Kok berani-beraninya si Farhad seperti itu? Jadi termul itu, Pak. Ya, mudah-mudahan ada yang melaporkan supaya orang-orang seperti Eva ini tidak semakin banyak dan tidak semakin membabi buta, menelanjangi orang yang bukan haknya. Itu sudah jelas pelanggaran dan harusnya polisi bisa segera memproses manakala nanti ada laporan. Jadi karakter termul memang seperti itu. Kalau mereka terdesak, mereka akan berbalik menyerang secara pribadi. Kalau secara pribadi tidak berhasil, mereka akan serang keluarganya. Kalau keluarganya tidak berhasil, mereka akan bongkar-bongkar data pribadi, kemudian di blow up di media sosial. Ini sekali lagi saya katakan, ini bukan negara yang beradab, ini negara barbar. Dan barbar itu didominasi oleh para termul. Anehnya sekali dibiarkan sejak 2014 sampai hari ini, meskipun namanya berganti-ganti. Dulu cebong, kemudian apalagi ya, Termul, Mas, sekarang termul. ya termul. Sebelum termul ada lagi sebetulnya, lupa saya. Jadi karakternya sama, orangnya berbeda-beda dan selalu berubah-ubah. Dan sebetulnya ada otak intelektualnya sebetulnya yang di belakang. Dan ini nggak pernah tersentuh. Seharusnya polisi bisa bersikap adil untuk kalau memang ingin menegakkan keadilan. Bukan orang-orang yang dilindungi oleh mereka yang kemudian diproses kepolisian. Harusnya kedua belah pihak diproses secara adil dan berimbang. Bagaimana polisi bersikap
Kapolrinya itu adalah mantan Kapolres di Surakarta ketika Jokowi menjabat di Solo. Panglima tinggi, Panglima TNI sekarang itu kan Dandim di Solo. Jadi Mm-mm. saya teringat ya, bagaimana Pilpres 2004, situ Farhad kalau nggak salah, itu Mm. mendeklarasikan sebagai capres dari Partai Pandai. Nah, ini dia mengklaim akan lebih hebat dari Jokowi. Ternyata dia jadi termul gitu ya. Hmm, ya itu modalnya kan bombastis. Modalnya itu mengeluarkan narasi-narasi yang bikin orang kaget. Karakternya sama, ada Farhad, ada Firdaus apa itu kan? Oh, Itu iya. kan sebetulnya nggak masuk dalam logika orang waras itu, cara berbicaranya, cara berargumennya, narasi-narasi yang disampaikan. Dan ya, si FA ini tidak hanya mencalonkan menjadi calon presiden yang mengatakan tagline-nya itu "Aku Indonesia" ya. Si dia sudah berpindah-pindah partai dari PDIP, PDKN, PKB. Terakhir kemarin mencalonkan diri sebagai wali kota Bogor, tapi Heeh. baru sebatas spanduk, baru sebatas baliho, belum terdaftar di KPU. Jadi memang syarat menjadi termul nggak tahu malu gitu. Kalau Apa Cak beda Jarod Mas? mau itu. Cak, Ah, bedanya apa nih? Farhad dengan si Sylvester terpidana 1,5 tahun penjara yang sekarang bebas berkeliaran tanpa pernah dibuai ya? tidak ada bedanya, mereka semua kebal hukum, dilindungi polisi, dilindungi rezim lama. Jadi apapun apapun yang keluar dari mulut mereka tidak akan pernah diproses oleh polisi. Dan yang nyata-nyata sudah divonis secara inkrah si Matutina itu sampai hari ini tidak juga dipenjara. Ini tamparan keras sebetulnya buat pemerintah Prabowo. Jika masih mau didukung oleh masyarakat, dengarkan keinginan masyarakat. Jangan hanya membela Jokowi dan keluarga, jangan hanya membela Gibran dan keluarga, belalah rakyat Indonesia. Selama itu tidak dilakukan, persoalan akan selalu muncul dan nanti akan berujung pada Prabowo sendiri. Bukan legasi kebaikan yang ditinggalkan, tapi caci maki, sejarah yang gelap, penanganan hukum yang suram, dan masyarakat Indonesia yang terus dalam keterbatasan dan juga kemiskinan. Gampang Pak Prabowo, Pak Jaksa Agung, sampai boleh bercita-cita memberantas korupsi. Tapi satu Macet ya? contoh, iya, satu contoh bagaimana seorang Sylvester tidak bisa disentuh. Nah, closing statement Cak Dodo sebagai pengingat bagi rejim Prabowo. Jadi negara ini kalau mau adil, kalau mau sejahtera, kalau mau mendapatkan keberkahan, pemimpinnya harus fair. Ini nggak fair. Antara oposisi, antara masyarakatnya mengkritisi, dengan penguasa yang dikritisi, diperlakukan tidak fair. Semua orang yang berbeda dikriminalisasi. Semua orang yang kritik dianggap tidak cinta NKRI. Semua orang yang ingin meluruskan jalan pemerintah dianggap tidak mendukung pemerintahan. Itu penilaian yang keliru. Rakyat adalah aset negara ini karena pajak dipungut dari rakyat. Jadi dengarkan suara rakyat karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Bukan rakyat yang hanya bukan rakyatnya Jokowi, tapi rakyat seluruh Indonesia. Jadi Presiden Prabowo, segeralah berubah, segeralah move on, segera buka mata dan buka telinga. Di luar sana, di luar yang Pak Prabowo selama ini datangin, masih banyak sekali orang-orang yang kritis, yang punya pikiran cerdas, yang ingin negara ini maju dan punya solusi. Tolong mereka didengarkan dan diakomodasi. Nah, Sobat Doder, tetap istiqomah, jaga akal waras. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.